Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kita percaya semua karena pertolongan Tuhan bagi bangsa ini, amin. Hari ini kita mau memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu bagi jemaat Tuhan, saya persilakan semuanya berdiri. Kita akan menyanyi dengan sikap tegak sesuai dengan instrumen yang akan diberikan dari multimedia. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri, kita akan mulaikan ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami, khususnya buat bangsa ini Tuhan. Kami bisa melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, hingga kami bisa ada sampai saat ini, bangsa ini bisa ada, semuanya karena kemurahan Tuhan bagi bangsa ini. Dan kami tak putus-putusnya untuk mendoakan bangsa ini, biarlah damai sejahtera Tuhan terus memenuhi bangsa kami Tuhan. Dan hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami terus melihat anugerah Tuhan yang menyertai hidup kami. Tuhan, hati kami telah siap untuk menyembah Tuhan. Kami membuka hati kami membuka mulut kami untuk menyembah Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 107 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang selalu melingkupi hidup kita, sehingga sebesar apapun badai yang datang, kita tetap mampu berdiri. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biar Tuhan lingkupi hidup kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku
Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya minta jemaat Tuhan saja yang nyatakan, lingkupiku Tuhan. Sama-sama saksikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi dengan sungguh katakan, di saat badai bergelora. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau bawa kami lebih dari pemenang dalam badai kami Tuhan. Amin, amin. Semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai,
tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang berada di hadirat-Mu. Biar Roh-Mu melingkupi hidup kami. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan Engkau Tuhan. Melingkupi hidup ini, melawat kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu. Setiap musim hidup kami, Tuhan Yesus, sumber kekuatan, tempat perlindungan, Allah yang kami percaya, lebih dari segalanya Tuhan, kuasa-Mu mengatasi segalanya. Yesus, kami aman bersama-Mu, kami menang bersama-Mu. Yesus, kami perlukan Engkau di setiap musim hidup kami, Tuhan, sandaran hidup kami, Allah yang berkuasa, Allah yang tak pernah tinggalkan, Bapa yang setia, kami bangga memiliki-Mu, kami bangga jadi umat kesayangan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu, Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Bapa kami, terpujilah Roh Kudus, kekal selamanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, anugerah-Mu melingkupi kami, mampukan kami. Yesus, 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 kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus, besar, ajaib, mulia, berkuasa, tiada bandingnya, tiada tuanya, satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan Yesus. Haleluya, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Raja di atas segala raja, kekal nama-Mu, kekal Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus, 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 Yesus. Kami bawa pujian kami, sebab kami tahu Engkau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak Tuhan. Allah yang berkuasa, berdaulat atas segalanya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan,
tahu hanya nama Yesus yang membuat kami menang. Hanya nama Yesus, nama di atas segala-galanya yang memampukan kami melewati segala hal dalam hidup kami. Bahkan saat tiada jalan di depan kami, nama Yesus berkuasa menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberi jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberi jawaban. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hanya hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Mari sambil bangkit berdiri jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini sama-sama, katakan. Saat tiada jalan hadapi persoalan, mari imani ini sama-sama, katakan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, tapi kami punya Yesus yang besar. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari serukan nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan.
berharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus berikan kepastian. Mari pujian ini sama-sama nyatakan nama Yesus. Hanya nama Yesus. Amin. Nama yang tidak pernah kecewakan kami. Pengharapan kami tidak akan hilang dalam nama-Mu Tuhan. Amin, amin. Hanya nama Yesus berikan ku berharapan. Hanya nama-Mu Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami amini pujian kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur, sebab nama-Mu berkuasa mengalahkan segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap untuk bernyanyi bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Merdeka. Amin. Berikan salam samping kiri kanan. Berikan senyum yang terbaik. Tuhan Yesus dahsyat bagi kita, bagi bangsa ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu besar. Tuhan dan layak dipuji. Katakan besar. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita dipilih. Sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunggu
buat Tuhan, amin. Sebab kita percaya ada kuasa dalam pujian, amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ya bayi kumene, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Amin. Mari sama-sama. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Oh, Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Oh, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama serukan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Boleh sama-sama bertepuk tangan di atas kepala, katakan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa, ada kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan katekismus kita untuk minggu ini. Pembacaan katekismus kita untuk minggu ini. Pertanyaan sebagai berikut. Apakah setiap manusia bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya? Setiap manusia bertanggung jawab atas semua pilihan dan tindakan yang diperbuatnya. Ketika seseorang memilih untuk melakukan suatu hal, baik yang sesuai dengan firman Allah maupun yang bertentangan dengan kehendaknya, maka ia akan memberikan pertanggungjawaban atas pilihannya tersebut, serta menanggung segala konsekuensinya. Terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Demikian pembacaan katekismus kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya umumkan bagi jemaat yang membawa anak kecil, boleh dibawa di lantai dasar, di ruangan Daud akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita tetap dalam sikap penyembahan. Kita membawa hati kita. Kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarkan firman yang ditaburkan, benih ini dapat tertanam di dalam hati kita dan bertumbuh, berbuah. Kita menjadi saksi Kristus. Haleluya. Ku menang
jaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama. Tak
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin di saat-saat kami jatuh, Engkau terus yang mengangkat kami Tuhan. Tangan-Mu membuat kami mampu berdiri Tuhan. Itu karena kasih anugerah-Mu yang terlalu besar buat kami. Untuk hari ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana kami memperingati hari kemerdekaan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat nikmat, buat kesejahteraan, buat kedamaian yang Kau berikan untuk negeri ini. Dan biarlah pagi hari ini kami belajar untuk mencintai tanah air kami. Kami mau belajar dari lensa kebenaran firman Tuhan. Dari lensa Injil bagaimana kami mau mencintai negeri ini. Tuhan yang hadir saat ini Tuhan. Urapi kami semua, tutup bungkus kami semua. Sehingga saat firman Tuhan diberitakan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Dan setiap jemaat-Mu yang datang pagi hari ini mengerti mengapa mereka mencintai negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diserahkan pemberitaan firman ini dalam satu nama, nama di atas segala nama. Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diselamatkan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Merdeka. Luar biasa pagi hari ini. Kita memperingati kemerdekaan negara tercinta kita dan saya yakin percaya anugerah Tuhan besar buat negara kita. Yang setuju katakan amin. Ya, di masa-masa mungkin orang bilang hari-hari ini banyak kesulitan, kesusahan. Tapi saya yakin justru dalam kesulitan, kesusahan itu ada sebuah anugerah Tuhan yang besar. Ada mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Baik, kita buka sama-sama, kita akan belajar dengan judul Mencintai Tanah Air. Oh sorry, saya belum berikan pointer saya. Ya. Kita akan belajar sama-sama dari Roma 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita buka bersama-sama Roma 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Kita akan baca secara bergantian. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan hormat saya jemput bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Dan demikian firman Tuhan, Roma 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. 2. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. 4. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. 6. Ayat 7 sama-sama, 3, 2, 1. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan, merenungkan, dan membaca dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita membaca kitab Roma ini kitab Roma adalah kitab yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di dalamnya banyak landasan-landasan teologis kekristenan yang kita pegang hari-hari ini. Nah, kalau kita mau selidiki latar belakang sejarah kapan surat ini ditulis, maka surat ini ditulis Paulus kepada jemaat di Roma sekitar tahun 57 Masehi. Nah, tahun 57 Masehi itu Roma itu sedang dikuasai oleh kaisar yang namanya Kaisar Nero. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, Kaisar Nero ini adalah kaisar yang sebenarnya pada saat dia menjadi kaisar itu kontroversi. Karena dia waktu itu salah satu yang terkenal kontroversinya adalah waktu itu dia pengen membangun rumah emas buat dirinya. Ya, dia ingin membangun istananya disebut dengan
rumah emas atau domus aurea, rumah emas. Nah, karena waktu itu dia mau memperlebar wilayah sekitarnya, apa yang dia lakukan? Dia bakar sekelilingnya, ini menurut kesaksian sejarah ya, walaupun masih ada sedikit saling kontradiktif di sana, cuman menurut cerita, jadi karena dia ingin memperluas daerahnya, wilayah istananya, dia membakar kota Roma. Nah, tebak siapa waktu itu yang dituduh? Yang membakar kota Roma, waktu itu yang dituduh membakar kota Roma adalah orang-orang Kristen. Sehingga sejak saat itu orang Kristen kemudian menjadi sasaran di mana untuk disiksa, dan kemudian kalau kita lihat ceritanya ada yang diberi makan kepada singa dan lain sebagainya, dijadikan pertunjukan. Nah, disitulah awal mulanya bagaimana Kaisar Nero bisa menuduh orang-orang Kristen yang membakar kota Roma. Nah, Paulus sendiri menuliskan surat ini, memang sebelum kejadian itu, tapi Paulus sudah mengetahui bahwa Kaisar Nero, karena waktu menulis surat ini Kaisar Nero sudah menjadi kaisar di Roma. Dia menulis kepada jemaat-jemaat di Roma. Bayangkan orang yang termasuk kejam, ini Kaisar Nero termasuk kejam, suka sama masokisme, suka sama yang penyiksaan-penyiksaan. Bayangkan dia menulis seperti disuruh taat sama orang yang model seperti ini. Ya. Nah, kalau kita melihat kembali latar belakang Paulus, siapa yang mengerti Paulus? Dulu namanya adalah Saulus. Nah, Saulus ini orangnya sangat keras. Dia menyandang pedang. Dia setuju dengan pembunuhan yang namanya Stefanus. Waktu Stefanus dibunuh, dilempari dengan batu, dia ada di sana. Dan dia menyetujui pembunuhan itu. Dan dia menyeret orang-orang Kristen yang saat itu, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia menyeret dan menyiksa orang-orang yang menodai agama Yahudinya. Bayangkan sekeras apa orang Paulus seperti ini. Dan saya pastikan seandainya waktu itu ada pemberontakan terhadap negara yang menjajah Israel, mungkin Paulus juga akan ikut sebagai panglima terdepan kalau dia belum bertobat. Sudah mengerti ya? Jadi Paulus ini orang yang sangat keras dan dia tidak segan menyandang pedang untuk membela Saulus ya. Saulus ini bukan orang yang lembut hati waktu itu. Dia rela akan menyandang pedang memerangi bangsa Roma. Tetapi perhatikan waktu dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, ada sesuatu hal yang berubah dari dia. Dan perubahannya radikal. Dari orang yang membenci penjajah, dari orang yang membenci pemerintahan, tiba-tiba dia berubah 180 derajat. Dia ngomong begini, seperti apa yang kita baca pagi hari ini. Nah, kita akan belajar sama-sama, mungkin hari-hari ini, kita hari-hari ini merasakan mungkin. Ya, wah pemerintah hari-hari ini enggak becus nih. Wah kejahatan di mana-mana nih. Wah korupsi di mana-mana dan lain sebagainya. Kita mulai protes dengan kondisi pemerintahan negara kita. Tapi saya mau kasih tahu, belum separah Kaisar Nero loh. Tapi kita sudah protes. Lihat Paulus, dia tahu Kaisar Nero itu seperti apa. Dia tahu bengisnya seperti apa. Tapi dia tetap menulis surat. Waktu dia sudah bertobat dari Saulus menjadi Paulus, dia bertobat. Dia menulis surat ini. Roma 1 ayat yang ke-7. Dan bukan cuma dia, nanti kalau kita baca 1 Petrus dan lain sebagainya, sama bunyinya. Takluklah pada pemerintah. Nah, kita akan baca bersama-sama. Nah, menjadi pertanyaan yang pagi hari ini kita akan membahas adalah, apa yang terjadi dari Paulus yang dahulu membenci Roma, membenci pemerintah yang sah waktu itu yang menjajah Israel. Kemudian bahkan tunduk dan bahkan jinak terhadap pemerintah yang menjajah bangsanya. Ya. Dan saya harapkan setelah ini kita bisa mengerti kenapa kita harus mencintai negara ini. Yang setuju katakan amin. Kenapa kita mencintai negara ini. Kita harus mengerti. Nah, kita akan memakai lensa apa yang cara pandang Paulus, kenapa dia bisa berubah hatinya. Dan saya harapkan itu tadi, perubahan terjadi dalam hidup kita. Yang siap katakan amin. Yang pertama kita harus mengerti. Dari Paulus kita belajar bahwa kesadaran bahwa Allah tetap berdaulat atas semua pemerintahan. Roma 13 ayat 1 berkata begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Perhatikan, pemikiran Paulus sebelum bertemu dengan Yesus sebagai orang Farisi yang dibesarkan dengan adat Yahudi yang keras, Paulus atau waktu itu Saulus sangat sadar bahwa penindasan Romawi menyimpan semangat nasionalisme dan dia harus memerangi. Ya, dia waktu itu kan orang Yahudi asli. Ya, jadi kalau ada kesempatan dia untuk memerangi orang Romawi, dia akan lakukan. Dalam pikirannya, harusnya Mesias itu menyandang pedang.
Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, dia ketemu sama Mesias yang tidak menyandang pedang. Dia bertemu dengan Mesias yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mesias yang harusnya menggulingkan Roma. Seperti harapan orang Yahudi waktu itu pakai pedang. Tidak ada yang didapati sama dia. Dia mendapatkan Mesias. Bukan Mesias militer, tetapi Mesias yang disalibkan. Dan berkata kepada dia, mengapa engkau menganiaya aku? Perubahan radikal terjadi dalam hidupnya. Dari sini Paulus mengerti. Waktu dia ketemu dengan Mesias yang disalibkan. Cara pandangnya berubah. Cara pandang yang pertama Paulus mengerti. Bahwa Allah tidak pernah kehilangan kontrol atas segala bentuk pemerintahan. Dalam Daniel 4 ayat 17 dikatakan begini. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya, perhatikan, orang-orang yang hidup tahu bahwa siapa? Yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bekerja bahkan melalui pemerintahan yang menentang Injil, yang menentang kabar baik, yang menentang Yesus. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Tuhan tetap bekerja bahkan melalui pemerintahan yang menentang Injil atau menentang Kristus. Ya. Kalau Tuhan bekerja di dalam pemerintahan yang menentang Injil, di pemerintahan itu akan terjadi panggung kuasa Tuhan. Percaya sama saya. Mau bukti? Saya cerita sedikit. Mungkin kita dengar ada sebuah negara yang besar. Negara Republik Rakyat Cina. Ya, pada tahun 1049, pemerintah komunis memegang tampuk kekuasaan di Cina. Waktu pemerintah komunis menampuk, komunis ini bukan anti Tuhan ya. Tapi sebenarnya komunis itu waktu itu dia lebih mengarah ke sosialis di Cina ini. Tetapi dia menentang kalau orang punya doktrin agama berlebihan. Sehingga waktu itu komunis itu hanya boleh memperolehkan satu gereja saja, satu denominasi yang dibentuk oleh partai komunis ini di Cina. Nah waktu tahun 1949, ya, kalau ada orang buka gereja sembarangan, itu akan disiksa sama di sana. Waktu tahun 1949, semenjak negara komunis itu berkuasa. Dan waktu itu jumlah orang Kristen di negara China itu, waktu tahun 1949, itu hanya cuma sekitar 1 juta orang, termasuk orang Katolik di dalamnya. Jadi sudah dihitung termasuk orang Katolik. Ya. Ini orang yang menentang Injil ini, yang menentang kebenaran firman Tuhan. Pemerintah yang menentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan beberapa kali disurvei, ya, di sana katanya terjadi penyiksaan secara diam-diam terhadap orang-orang yang percaya akan Kristus. Ya. Tetapi lihat hari-hari ini, ya, pemerintah Tiongkok melalui survei resmi mereka mengatakan begini, jumlah orang Kristen di Cina, ini yang terdaftar di mereka nih, yang bukan underground church. Sehari-hari ini, di tahun 2020, itu sudah sampai di angka 44 juta. Ini yang terdaftar. Yang resmi KTP-nya maksudnya, 44 juta. Berapa kenaikannya? Wakeh, banyak. Ya. Lihat, walaupun pemerintah menantang kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak lepas otoritasnya. Tuhan tidak kehilangan kendali. Halo? Tahun, ya ini 44 juta yang terdaftar. Ternyata dari beberapa lembaga survei yang sebenarnya tidak bekerja sama dengan pemerintah China, mereka melakukan survei sendiri. Jumlahnya akan mengagetkan, 3 kali daripada 44 juta. Sebenarnya jumlahnya hampir 120 juta masyarakat Cina yang menjadi Kristen. Dan itu terhitung dengan underground church. Gereja-gereja bawah tanah yang terbentuk di sana nama Tuhan. Perhatikan baik-baik. Walaupun ada negara, pemerintah yang menentang, tapi ingat Tuhan tidak pernah lepas kendali atas pemerintahan itu. Dia tetap berdaulat. Halo? Ya. Ini terjadi. Allah tidak pernah kehilangan kontrol. Bahkan saya mau kasih tahu.
Allah tidak bahkan melalui pemerintahan Romawi waktu itu. Bukankah keselamatan kita dapatkan melalui kematian waktu Yesus disalib? Waktu kebangkitan Yesus. Halo, betul? Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas pemerintah. Mau bentuknya seperti apapun. Mau kejamnya seperti apapun. Tidak pernah kehilangan kontrol dan tidak pernah kehilangan kendali. Makanya tugas kita kalau Allah yang mengontrol, Allah yang punya, memberikan pemerintah, menetapkan pemerintah yang ada. Tugas kita hormati pemerintah, yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang membuat kemudian Paulus berubah? Paulus melihat ternyata, ya, belum berubah, tolong di itu kan, oke, digeser. Bisa? Oh, oke. Oke. Yang kedua, pemerintah sebagai hamba Allah untuk kebaikan. Roma 13 ayat 4 berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tolong yang di sini diperbaikin. Ya. Jadi fungsi utama pemerintah adalah sebagai sarana untuk membatasi kejahatan dan menjaga ketertiban umum. Nah, ini yang kita perlu mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pemerintah, Tuhan adakan pemerintah ada itu supaya untuk menahan kejahatan. Nah, apa maksudnya menahan kejahatan? Makanya dikatakan di dalam Roma 13 ayat 4, karena pemerintah ada hamba Allah untuk kebaikanmu. Lalu kemudian nanti dijelaskan di bawah, ada yang mengenai, ya, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Pemerintah ada untuk memberikan kita pujian kalau kita berbuat baik. Memberikan hukuman kalau kita berbuat jahat. Nah sebenarnya ini adalah model dari keadilan Tuhan, yang setuju katakan amin. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah model dari yang namanya karakter Tuhan, yang namanya adil. Ya, ada keadilan di sana meskipun kadang-kadang perasaan kita merasa tidak adil. Ya. Tetapi fungsi pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Dan tugasnya pemerintah adalah membatasi kejahatan. Pemerintah itu orang yang berhak menghukum pelaku kejahatan. Makanya kita tidak boleh main hakim sendiri. Ya, saya melihat beberapa waktu yang lalu, ya, orang dipukulin. Oh, mungkin pernah dengar ceritanya ya. Orang dipukulin, ternyata dia mau ambil motornya sendiri, diteriaki maling, dipukulin, main hakim sendiri. Nah ini enggak boleh. Ya. Pemerintah punya aparat hukum yang punya wewenang untuk melakukan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, selama tidak melanggar hukum, tidak perlu takut. Ya. Siapa di sini yang kalau misalkan ada raja di sana, sudah bergetar duluan mulutnya? Karena takut, ternyata SIM-nya mati. Atau lupa teman yang dibonceng tidak pakai helm. Tiba-tiba berhenti, sosok didorong. Mau kemana? Iya, bannya kempes. Padahal nggak pakai helm temannya. Ada yang begitu? Atau cuma saya dulu pernah begitu? Halo? Ya, takut. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya SMA di SMK Telkom. Saya biasa pinjam motornya teman, ambil barang pulang ke rumah. Dan biasanya di Telo itu selalu ada aparat kepolisian yang menjaga. Dan dia sudah tahu kalau anak SMA itu nggak ada SIM-nya. Jadi kedapatan. Jadi kalau kita lihat di situ udah udah deg-degan itu, udah adrenalin sudah naik sendiri gitu ya. Karena rasa melanggar gitu ya. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ya merasa melanggar. Kenapa? Karena kalau kita berbuat jahat, maka itu yang terjadi. Pemerintah punya wewenang. Itu dari siapa wewenangnya? Bukan hanya dari undang-undang, bukan. Itu dari Tuhan. Karena itu modelingnya dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nah contoh lain misalkan, ya, pemerintah juga melakukan penertiban terhadap premanisme, pemalakan di beberapa terminal, pasar. Ya, ada mungkin berita yang akhir-akhir ini, apalagi kalau di Medan ya, saya belum pernah ke sana dan tidak berharap juga ke sana. Ya, di Medan biasa kan kalau pemalakan itu luar biasa, kencang ya. Nah ini gunanya juga polisi ada di sana, sama saya satpol gitu ya. Dia harus
premanisme, lalu kemudian yang untuk menciptakan, yang mengintimidasi pelaku-pelaku usaha. Nah ini tugas pemerintah, mencegah kejahatan. Nah, siapa yang suka di sini pakai skincare? Tolong lihat-lihat itu ada BPOM-nya atau tidak. Jangan sampai ada merkurinya. Ini juga tugas pemerintah. Menjaga supaya kulit kita tetap glowing. Yang setuju katakan amin. Dengan cara apa? Jangan sampai kena merkuri. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Dengar. Yang gadis-gadis, dengar. Cari yang ada BPOM-nya. Karena BPOM itu menandakan barang itu aman untuk wajah kita. Supaya tetap glowing. Itu juga tugas pemerintah. Ya. Bayangkan kalau misalkan muka kita kayak papan catur. Ada hitam, ada putih, karena merkuri. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Makanya dikatakan hamba Allah untuk kebaikan kita. Ya. Belum lagi kalau misalkan kalau kita ada razia. Razia itu gunanya apa? Supaya kita patuh lalu lintas. Yang mengerti katakan amin. Ya. Supaya kita nggak ugal-ugalan. Ya. Oh ini dulu Anjas ini sering saya tegur ini kan, mungkin kalau di Seko dulu kan sepi kan, jadi kalau kecepatan itu katanya sering bikin yang dibonceng itu sering sport jantung. Gitu ya. Malaikat maut sudah dekat katanya kalau Anjas bawa motor dulu. Gitu ya. Saya tegur Anjas, bukan Seko ini. Gitu ya. Kalau di Seko kan jalanan kosong, kalau di sini jalanan rame. Jadi kita harus lebih bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan dengan baik. Ya. Di jalanan pun kita bisa berantem kalau kita tidak mematuhi peraturan. Yang setuju katakan amin. Makanya Tuhan bikin pemerintah menetapkan ada lampu merah. Lampu merah, yang merah itu harus di gas atau di rem. Halo? Di gas atau di rem kalau lampu merah ini? Kalau lampu kuning, gas lebih kencang. Biasanya kalau kuning itu harus digas lebih kencang. Halo? Atau cuman saya yang begitu kadang-kadang? Halo? Ya. Ingat, merah itu berhenti. Kuning pelan-pelan, bukan digas. Biasanya dikuningin yang abu-abu, betul apa betul? Ya, siapa yang kuning di sini tambah gas? Ya, bertobat cepat-cepat. Yang setuju katakan amin. Coba bayangkan kalau di sana kuning, di sini kuning, semua gas. Ketemu. Halo? Ya. Itu juga diatur sama pemerintah supaya kita rukun di jalan. Dibuat itu garis-garis. Ya, ada garis-garis yang putus-putus, ada garis yang lurus. Kalau garis yang lurus artinya nggak boleh keluar. Kalau garis putus-putus artinya boleh ke kiri ke kanan, tapi ke kiri ke kanan ada etika. Ya, yaitu pakai lampu weser. Kalau weser ke kanan larinya ke kiri. Itu jangan. Ya, larinya ke kanan. Ya, terutama ibu-ibu, mama yang bawa motor hati-hati. Kalau wesernya ke kanan juga, jangan ke kiri. Gitu ya. Saya sudah banyak melihat FYP di beranda saya. Mama-mama katanya lightingnya wesernya ke kanan, beloknya ke kiri, hati-hati. Gitu ya. Semua itu ada aturan-aturannya. Yang mengerti katakan amin. Dan itu diatur supaya kita baik. Kita bisa sampai di kantor ini dengan selamat karena ada rambu-rambu. Dan rambu-rambu itu ditetapkan oleh pemerintah, yang pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita harus patuh, seperti kita patuh kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Itu artinya mencegah kejahatan, supaya tidak terjadi kejahatan. Apa artinya menjaga ketertiban umum? Nah ini yang paling saya suka. Karena ini berkaitan dengan dari perikop yang kita baca, ternyata di ayat yang ke-7, ini saya paling senang makanya. Saya bacakan ya. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak ya, pakai ya. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Saya ya. Itu ya, double. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Apa maksudnya yang dari bawah dulu ya? Apa maksudnya hormat kepada orang yang berhak menerima hormat? Di kita ada Pak Lurah, Pak Camat, yang memang mereka harus dihormati karena mereka mengayomi kita. Yang setuju katakan amin. Jangan karena mereka disebut kami melayani Anda, lalu sikap kita tidak hormat. Karena ada orang banyak begitu. Kamu ini pelayan di tempat ini ya, tapi kita kehilangan rasa hormat. Bukan berarti kalau orang melayani kita, maka kita kehilangan rasa hormat.
Tetapi kalau dia mau melayani kita, maka kita harusnya lebih hormat kepada orang yang mau melayani kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saya pengen kita semua belajar pagi hari ini. Ya. Membayar pajak adalah bentuk kontribusi pada sistem yang sudah dibuat oleh negara kita. Pajak, pungutan, perhatikan, bagian dari tanggung jawab rohani. Karena pejabat yang mengurusnya disebut dengan pelayan Allah. Ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Saya menang banyak di sini. Karena saya hari Minggu pelayan Tuhan. Hari Senin sampai Jumat juga pelayan Allah. Haleluya. Kan begitu ya. Menang banyak saya ini hari ini. Gitu ya. Pajak adalah kontribusi ketertiban sosial saat masyarakat taat membayar pajak. Pajak kita itu Bapak Ibu Saudara sekalian dipakai buat membangun jalan, dipakai untuk membangun fasilitas kesehatan, dipakai untuk membangun kesejahteraan umum. Semuanya dipakai. Pajak adalah sarana keadilan sosial yang mendukung ketertiban dan kesejahteraan bersama. Jadi kita harus mendukung. Orang bijak taat pajak. Kita harus mendukung pemerintah dengan membayar pajak. Jangan kita sembunyi-sembunyi. Yang setuju katakan amin. Halo? Ya. Baik, dengar baik-baik ya. Ada agak aneh gak sih kalau waktu Yesus hidup, Yesus itu sering bertemu sama siapa? Perempuan sundal. Yang kedua siapa? Pemungut. Kenapa waktu itu Yesus senang bertemu dan makan dengan pemungut cukai? Karena waktu itu pemungut cukainya itu bekerja untuk Mamon, bukan bekerja untuk Tuhan. Nah Tuhan mau waktu dia berjumpa dengan Yesus, waktu pemungut cukai ini berjumpa dengan Yesus, dia bekerja untuk Allah, bukan bekerja untuk Mamon. Makanya lihat baik-baik, waktu Sakius ketemu sama Yesus, dia bilang apa? Kalau ada yang kuperas 4 kali, kukembalikan. Hatinya sudah berubah, dari yang dulu kejar uang, dia lepaskan itu uang, dia ikut Yesus. Yang mengerti katakan amin. Makanya Tuhan mau ketemu itu sama pemungut cukai dulu. Ya, supaya hatinya dipulihkan. Kalau sudah dia pulihkan maka keadilan sosial itu bisa merata. Itu bisa terjadi. Bukan pelayan Mamon, disebut dengan pelayan Tuhan. Nah Tuhan mau mengembalikan. Para pemungut pajak, para pemungut cukai semuanya dikembalikan ke fitrahnya yang semula. Sebagai sarana untuk keadilan sosial. Ya. Makanya pemerintah sedang menjalankan pelayanan publik yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Kok belum berubah? Halo? Jangan dipindahkan lagi kursornya. Ya. Makanya kekuasaan Allah tidak terguncang sekali lagi. Kalau kita mengerti, mau seburuk apapun pemerintahan, itu tidak akan bisa terguncangkan. Jadi perhatikan baik-baik, kekuasaan Allah tidak terguncang oleh sistem manusia. Justru Allah bisa memakai sistem itu untuk melaksanakan maksud rencananya yang jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin. Keselamatan kita dapatkan, keselamatan kita peroleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu kenapa? Karena ada penjajah yang namanya Roma yang kemudian menyalibkan Yesus. Proses penyaliban itu, salib itu adalah hukuman yang paling rendah yang diberikan oleh orang di luar dari yang bukan warga negara Roma. Tahu kenapa Paulus dipenggal? Paulus itu punya warga negara Roma, makanya dia tidak disalib. Tahu kenapa Petrus harus disalib? Petrus itu tidak punya warga negara Roma, makanya dia kemudian disalibnya minta terbalik. Tapi kalau Yesus itu paling rendah hukumannya, disalib. Tapi ingat, hukuman paling rendah itu mendatangkan keselamatan buat engkau dan saya. Yang mengerti katakan amin. Dan dari situ kita mengerti, dari kacamata itu kita mengerti bahwa seburuk apapun pemerintahan itu, ternyata Allah bisa gunakan untuk rencananya yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Amin. Yang kedua, mengapa Paulus bisa berubah seperti itu? Yang kedua, dia fokus pada pembaruan hati, bukan pada perubahan sistem dahulu. Roma 13 ayat 5 berkata, sebab itu kita melakukan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah sebelum Paulus mengenal Yesus, Paulus berpikir begini, Saulus ya namanya, Saulus berpikir bahwa perubahan harus dimulai dari luar ke dalam. Sistemnya harus diganti, orangnya harus dibasmi. Makanya dibasmi orang-orang Kristen. Bidat harus dilenyapkan.
Ia menganiaya jemaat karena dia mengancam, karena dia merasa ada ancaman eksternal. Tapi setelah dia ketemu dengan Yesus, Paulus mengerti bahwa yang masalah terbesar itu bukan sistemnya, bukan dari luar, tetapi hati yang rusak. Makanya dengar baik, Roma 13 ayat 5 berkata apa? Oleh sebab itu kita perlu menaklukkan diri, bukan hanya karena takut hukuman, kemurkaan Allah itu takutnya hukuman. Tetapi karena apa? Suara hati kita, artinya apa yang dalam hati kita. Ya, ini sesuai dengan ajaran Yesus. Waktu Yesus berkata, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal ini timbul dari dalam dan menjadikan orang. Maka dengar baik, prioritasnya berubah. Bukan dia harus ganti kaisarnya, bukan ganti presidennya, bukan ganti sistem negaranya, tetapi harus berubah hatinya. Yang mengerti katakan amin. Paulus mengerti ini loh. Bukan sistemnya yang salah. Bukan orang, bukan cara bekerjanya yang salah. Tetapi hatinya yang bermasalah. Nah coba kita berpikir begini. Sistem pemerintahan apa yang paling bagus di dunia? Monarkikah kerajaan? Halo? Republik, komunisme, teokrasi, demokrasi. Orang bilang demokrasi. Yang hari-hari ini yang paling modern, yang katanya paling bagus. Tetapi saya mau kasih tahu, apapun bentuk pemerintahannya, tapi kali orang di dalamnya penuh dengan dosa, penuh dengan yang tadi, percabulan, perzinahan, iri hati, dengki, hawa nafsu, maka mau pakai sistem apapun akan rusak. Yang ngerti katakan amin. Betul ya? Makanya Paulus mengatakan takluk itu bukan karena kamu takut, tetapi karena perubahan dari dalam. Pembaharuan hati itu lebih penting. Saya kasih contoh. Tahu komunisme ya, dan revolusi sosial awalnya didesain. Komunisme itu tidak jelek, sosialis itu tidak jelek. Dia mau adakan pemerataan. Awalnya didesain supaya terjadi keadilan sosial. Tidak ada strata-strata kelas, tidak ada strata A, strata B, tidak ada pemisahan-pemisahan. Pembagian kekayaan merata, bagus toh. Kita berpikir bagus. Ya, tetapi saat dijalankan oleh manusia yang serakah, kejam, pelit, tidak mengenal kasih, menjadi pembunuhan massal. Di mana terjadi? Kalau kita pernah dengar sejarah di Kamboja, Khmer Merah, ya dia membunuh lawan politiknya dan diduga yang dibunuh itu, ini dia menjalankan sistem komunis karena dia membenci lawan politiknya yang dibunuh hampir jutaan orang. Belum lagi kalau kita mengingat tragedi Holocaust. Berapa yang dibunuh? Ya sebut-sebut nama-nama orang yang menganut paham komunisme. Tujuan awalnya bagus, kalau kita melihat sistem itu bagus. Tetapi begitu dijalankan oleh manusia yang korup hatinya, yang belum berubah hatinya, dia akan menjadi sesuatu yang destruktif. Makanya Paulus berkata, perubahannya dulu dari dalam, bukan sistemnya yang diganti. Dulu Paulus berpikir, orangnya harus gua basmi. Dari luar ke dalam, pada saat dia ketemu Yesus, ternyata rubah dulu dari dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih contoh lagi. Sistem pemerintahan seideal apapun akan menjadi neraka kalau dikelola dengan hati yang penuh dosa. Mau apapun pemerintahannya. Mau demokrasi sekalipun bisa disalahgunakan. Kita menganggap demokrasi kita yang paling modern. Demokrasi kita yang paling wah. Tapi kalau dijalankan oleh orang yang mohon maaf, gila kekuasaan. Mudah disuap, tidak takut Tuhan, maka hasilnya pemilu penuh kecurangan. Korupsi anggaran, hukum dijadikan alat dendam politik, semuanya terjadi. Kenapa? Karena hati manusianya yang korup. Betul? Sistemnya tidak salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sistemnya bagus tapi manusianya, hatinya yang korup. Sistem demokrasi bukan jaminan jika manusianya tidak pernah dibaharui. Ada sebuah cerita. Ya, ini yang benar, perubahan dari dalam. Ada seorang yang namanya John Wesley, Charles Wesley, dan George Whitefield. Ya. Ini orang, kalau mungkin yang dari gereja metodis ini akan sangat-sangat familiar. Jadi waktu di abad ke-18 terjadi revolusi industri di negara Inggris. Perkotaan tumbuh pesat, kondisi kehidupan, tapi kondisi kehidupan menurun drastis. Apa yang terjadi di sana? Di Inggris kemiskinan naik, kejahatan naik, alkohol, ketidakadilan sosial sangat tinggi. Bahkan gereja yang saat itu berkuasa namanya gereja Anglikan, karena Inggris, gagal menjangkau kaum miskin.
Kehidupan beragama menjadi suam-suam kuku. Orang banyak meninggalkan gereja. Apa yang terjadi? 3 orang ini, John Wesley, Charles Wesley bersaudara, George Whitefield. Dia ngomong begini, kita akan mulai fokus sama perubahan hati. Mereka mulai kelompok-kelompok kecil. Ngapain mereka? Mereka berdoa, mereka PA. Lalu kemudian si John Wesley ini, dia mengalami pengalaman spiritual bersama Yesus. Hatinya diubahkan. Apa yang terjadi? Waktu dia dirubahkan begitu, dia mengajak ketiga orang ini. Dia khotbah di pinggir-pinggir jalan. Dia ngomong, dia menyerukan untuk perubahan hati. Apa yang terjadi? Sejak saat itu terjadi perubahan. Dari 3 orang ini yang hatinya sudah diubahkan Tuhan. Terjadi perubahan moral. Orang yang dulunya suka pecandu alkohol. Tiba-tiba enggak jadi pecandu alkohol. Orang yang dulunya suka judi. Berhenti jadi judi. Orang yang pelaku kriminal. Meninggalkan kebiasaan buruknya. Mereka menjadi pekerja yang jujur. Revolusi industri Inggris akhirnya berhasil. Melahirkan orang-orang yang jujur. Sehingga meningkatkan produktivitas. Stabilitas ekonomi naik dimulai dari 3 orang ini. Makanya disebut dengan metodis. Karena cara mereka, metode mereka. Ya. Keadilan sosial terjadi, reformasi politik. Mereka menjadi lebih teredukasi, dimulai dari apa? Perubahan hati dari dalam. Nah, kita tidak bicara tentang sesuatu yang besar. Perubahan hati dimulai dari setiap kali kita membaca firman Tuhan. Setiap kali kita datang ke gereja menaikkan pujian dan penyembahan, kita baca firman Tuhan, itulah perubahan akan terjadi. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, hati kita dikalibrasi kembali. Adakah hati kita yang salah? Adakah hati kita yang mulai memberontak? Pada saat kita dengar firman Tuhan, mungkin hatimu dikulit-kuliti. Kamu salah, kamu salah. Jangan keraskan hatimu. Karena negara ini tidak butuh perubahan besar. Tetapi butuh setiap kita untuk berubah. Kalau jumlah kita berbanyak, kalau orang yang berubah itu banyak, maka tetap akan menjadi besar. Yang ngerti katakan amin. Saat itulah terjadi revolusi dan itu terjadi dimulai dari pribadi demi pribadi. Tidak usah bayangkan lawatan Tuhan yang besar kalau setiap dari kita tidak mau berubah hatinya. Tidak mau bertransformasi hatinya. Dan yang bisa mentransformasi hati kita adalah perjumpaan dengan Yesus melalui firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita bertemu dengan Tuhan setiap hari? Kita apakan ini firman Tuhan setiap hari? Apakah saat kita sedang sedih aja? Ya, apa sedang kalau kita diperlakukan tidak adil baru kita minta ketemu sama Tuhan, minta keadilan? Saya rasa kita harus mulai saat ini. Kalau hati kita mau terjadi kegerakan terbesar di negara kita, dimulai dari kita saat ini, yang ngerti katakan amin. Mulai baca Alkitab kita, mulai berjumpaan dengan Yesus. Ya. Kisah John Wesley tadi membuktikan bahwa perubahan fundamental, perubahan dasar sebuah bangsa tidak harus dimulai dengan revolusi politik. Beberapa kali revolusi politik di negara kita dimulai tahun 98. Apa yang terjadi dengan negara kita? Menjadi lebih baik? Ya. Pada suatu titik. Tetapi kemudian terjadi anomali seterus-menerusnya karena tidak pernah terjadi revolusi hati. Halo? Saya rindu kita semua dimulai dari jemaat GBI Ekumene. Ada revolusi hatinya. Jadi ketika hati rusak dipulihkan, dampak positifnya akan menyebar ke seluruh struktur masyarakat. Saya tidak tahu di sini kita itu semua apa profesinya. Engkau yang mahasiswa, engkau yang bekerja, engkau yang ASN, engkau yang swasta. Kalau hatimu mulai dipulihkan, kalau hatimu mulai berubah, hatimu mulai ditransformasi, orang akan lihat kenapa hatimu bisa ditransformasi, transformasi juga hatiku. Dan itu akan menjalar ke semua struktur susunan sosial. Dan kalau itu terjadi, boom, lawatan Tuhan terjadi. Tuhan akan memberkati Indonesia. Karena kenapa? Terjadi lawatan Tuhan. Itu dimulai dari setiap kita yang mengerti katakan amin. Tidak usah mencari-cari sensasi yang besar-besar. Ya. Tidak perlu mulai seperti itu. Mulailah dari diri kita. Mulai dari kita mau. Ya, untuk mentransformasi hati kita. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bekerja dari dalam keluar. Bukan revolusi sosial dulu, tapi revolusi hati. Firman Tuhan mengubah hati orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Dan dari situlah dunia akan berubah. Yang mengerti katakan amin. Setidaknya mungkin kau belum bisa merubah kecamatan, tapi kau bisa merubah keluargamu. Kalau mungkin Tuhan sudah izinkan kau merubah keluargamu, kau bisa naik ya di RT. Habis di RT, di RW. Habis di RT, di RW di mana? Di camat, di kelurahan, di kecamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya baru ingat. Pesan saya begini. Kalau di tempat kita ada yang mengadakan lomba atau minta proposal untuk 17-an. Berpartisipasilah, yang ngerti katakan amin.
berpartisipasi. Ya, itu wujud kontribusi nyata kita kepada lingkungan sekitar kita. Itu bentuk hati kita yang tidak pelit. Yang ngerti katakan amin. Jangan baru dimintain, udah viralin kemana-mana. Di foto proposalnya, bilang ini apa namanya, ilegal dan lain sebagainya. Kalau sudah ada capnya Bapak RT RW, ya udah dikasih. Yang setuju katakan yes. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, gitu. Yang ketiga, hidup seperti Kristus, tunduk demi kasih dan kesaksian. Ya, sebelum bertemu Kristus, Paulus percaya bahwa harus melawan segala yang jahat, termasuk pemerintahan kafir seperti Roma. Paulus bertindak sebagai penegak kesucian dengan cara sendiri tanpa belas kasihan. Tapi setelah dia bertemu dengan Kristus, ia melihat bahwa Yesus yang benar dan kudus tidak melawan kekuasaan dengan kekerasan. Bahkan Yesus diam saat diadili. Yohanes 19 ayat 10 sampai 11 waktu Yesus diadili. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Perhatikan, kuasa yang tidak digunakan untuk menghancurkan, tapi untuk mengasihi, itulah kekuatan sejati. Waktu Yesus diadili, dia nggak balik. Dia hanya menjawab sesuai dengan apa kebenaran firman Tuhan. Ya, dia tidak menantang balik. Dia tunduk demi kasih dan kesaksian. Dia tunduk, dia mau disiksa karena dia mengasihi kita. Karena dia mau menebus kita semua. Ya, Yesus mengajarkan kekuatan dalam kelembutan. Yesus menang bukan dengan senjata, tapi dengan salib. Makanya Paulus belajar tunduk bukan karena dia lemah, tapi karena dia ingin menjadi saksi Kristus yang setia. Dia pengen meneladani Kristus yang waktu dia dihakimi, Yesus tidak menjawab. Yesus menjawab sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya. Ketaatan kepada pemerintah yang sah adalah bentuk kesaksian orang percaya bahwa kita taat bukan karena sistem, tetapi karena hati kita telah ditundukkan oleh Kristus yang mengerti, katakan amin. Kalau hatimu hari-hari ini sudah ada Kristus di dalamnya, maka apa yang Yesus lakukan, kau juga akan lakukan. Kalau Yesus taat tunduk, bahkan dia sampai disiksa di kayu salib, dia tunduk pada pemerintah. Maka kita sebagai bentuk kesaksian kita adalah anak-anak Allah, tunduk juga kepada pemerintah yang sah. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata begini, hiduplah sebagai orang-orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Kalau kita hidup sebagai hamba Allah, ketaatan kepada pemerintah ada bagian hidup seperti Kristus. Bukan karena pemerintah itu sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi. Kita taat pada pemerintah bukan karena pemerintah itu sempurna, tetapi karena kita harus mencerminkan karakter Kristus. Karena kita ingin menjadi terang, bukan batu sandungan. Yang mengerti katakan amin. Berbeda dengan dunia akhir-akhir ini ya. Tahu kejadian di Pati? Di daerah Pati, di daerah Jawa. Ya, waktu kejadian di Pati itu sebuah alarm buat kita. Waktu itu bupatinya salah ngomong, kerahkan aja 50.000 orang. Beneran datang 50.000 orang. Ya, dilempari. Itu tidak menjadi terang. Itu tidak menjadi kesaksian buat banyak orang. Ya, orang bilang ini people power, no. Itu anarkis. Dalam dunia ini ada dua ekstrim yang menurut saya harus kita hindari sebagai warga negara. Ya, ekstrim yang pertama adalah ini, apatis, sikap tidak peduli, pasrah. Ciri-cirinya tidak peduli pada isu sosial, menghindari keterlibatan politik, merasa bahwa dunia ini sudah terlalu rusak, makanya nggak perlu ada kontribusi. Menggunakan dalil rohani, Tuhan kan sudah berdaulat, ngapain ngurusin dunia? Ini juga bertentangan dengan firman Tuhan. Sikap apatis bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus tidak pernah pasif, ia hadir di dunia yang gelap, ia makan sama pemungut cukai, ngapain? Mentransformasi pribadi demi pribadi. Itu juga yang harus kita lakukan, mentransformasi pribadi kita, lalu kita coba bersaksi, kita menjadi saksi kesaksian bagi banyak orang, bersentuhan dengan orang. Ya, itu namanya aktif. Firman Tuhan adalah kabar baik bagi setiap kita. Oleh karena itu kita harus beritakan, melalui apa? Cara hidupmu yang benar di hadapan pemerintah, cara hidupmu yang benar di hadapan teman-temanmu. Ekstrim yang kedua, anarkis. Ini yang terjadi di Pati. Ya.
marah, merusak, membalas. Mereka bukan mau revolusi, mereka mau menunjukkan bahwa mereka lebih berkuasa daripada bupatinya. Betul, serius. Ya, bupatinya sudah mau ketemu tapi masih dilempari. Makanya tujuan mereka sebenarnya bukan mau berdiskusi, tapi mereka mau membalas dendam, mau menunjukkan, mau menantang tantangan siapa yang lebih hebat. Ya, ini juga enggak baik, ini ekstrem kedua, memberontak, mencaci, menghina pemimpin, menganggap kekerasan, sabotase, cara Tuhan untuk menjatuhkan yang jahat, memakai ayat secara sembarangan untuk menyebarkan kebencian. Ini juga enggak bisa. Ingat, Yesus enggak pernah merusak sistem pemerintahan Romawi. Yesus tidak merusak, meskipun ia tahu politik dan agamawinya jahat, Yesus enggak pernah merusak. Ia mengasihi, bahkan ia mati di kayu salib. Dan dia mengampuni orang yang menyalibkan dia. Itu loh. Paulus tidak menyerukan kudeta, tetapi tetap tunduk, bahkan mendoakan pemerintah. Paulus nanti dipenggal. Bersamaan dengan habis dibakarnya kota Roma, Paulus dibawa ke kota Roma. Dia dipenggal antara tahun 64 sampai 67 oleh Kaisar Nero. Dia dipenggal, tapi dia menyuruh orang tunduk kepada pemerintah yang memenggal dia. Halo, kalau kita memang ada karakter Kristus, maka perhatikan, taat pada otoritas selama tidak melanggar firman. Yang mengerti katakan amin. Inilah yang benar, bukan apatis dan bukan anarkis. Seperti Daniel, para pemain musik, well singer saya panggil di depan, yang tetap menghormati raja, tetap menolak menyembah berhala. Seperti Petrus yang berkata lebih penting taat kepada Allah daripada manusia. Seperti Yesus yang pernah berkata. Yesus pernah berkata begini waktu dia ditangkap di Taman Getsemani. Ada seorang muridnya yang memotong telinga hamba imam besar. Yesus ngomong begini, atau kau sangka aku tidak dapat minta kepada Bapa, berseru kepada Bapa, supaya dia mengirimkan 12 pasukan malaikat ke sini? Yesus punya kuasa. Yesus bisa melakukan anarkis di sana. Tapi dia memilih tidak melakukan. Dia tahu pemerintah yang Tuhan tetapkan, Bapa sudah tetapkan, dia tidak bisa lawan. Karena dia tahu karyanya Bapa jauh melebihi pemerintahan yang korup. Ya. Yang kedua, bersikap aktif dan mendoakan. Apa maksudnya bersikap aktif? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya tadi kasih tahu. Kalau ada di RT RW kita adakan kegiatan aktiflah di sana, ikutlah perkumpulan di sana. Kalau ada proposal masuk, kalau kita masih bisa bantu, yang ngerti katakan amin, yang setuju katakan amin. Bapak Ibu sekalian, di tempat ini saya tidak sombong dan bahkan tidak perlu sombong. Saya ceritakan, di sini setiap tahun camat lurah masuk semua proposal dan kita kasih dari uang gereja. Karena kita bersyukur mereka masih mau menjaga kita di tempat ini. Mereka menghormati kita dan kita support segala kegiatan pemerintah daerah sekitar ini. Dan itu yang membuat kita dapat beribadah dengan tenang. Halo, ya, orang bilang, oh itu pungli. No. Pokoknya selama masih ada kop dan masih ada stempel bapak lurah, bapak camat, saya akan berikan. Kenapa? Itu bentuk kontribusi kita terhadap lingkungan kita. Itu aktif. Mendoakan, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang, tentram dalam segala kesalatan dan kehormatan. Jangan jadikan doa ini doa basa-basi. Ya, tetapi strategi rohani untuk mengubah bangsa dari dalam. Yang mengerti katakan amin. Demo. Saya mau kasih tahu, kalian boleh demo. Tapi demo masak. Ya, masak aja di rumah terus dibagikan orang di pinggir jalan. Kalau ditanya kenapa bagi-bagikan makanan? Iya, kami mengecam kebijakan pemerintah yang begini. Itu demo bermanfaat. Orang pulang kantor lapar. Dikasih makan. Jangan demo blok jalanan karena itu mengganggu ketertiban umum. Yang ngerti katakan amin. Engkau tidak menjadi saksi di sana. Saya rindu kalau misalkan ada itu perkumpulan mahasiswa Kristen, kalau diajak demo, lihat dulu proposal demonya. Demonya ngapain? Oh, di pinggir jalan menghalangi orang jalan, kami tidak ikut. Kalau demonya di tengah-tengah lapangan, kita bikin masak-masak atau apa gitu, kita orasi yang tidak mengganggu kepentingan umum, ayo gas. Itu namanya kita hidup dengan etika Kristen, hidup dengan etika Kristus. Ya, jangan sampai demo menghalangi orang jalan, orang mau pulang kasihan. Betul Pak Nana ya? Kita mau pulang kasihan. Ya, sudah jam 6, orang mau sholat. Ya, saya lihat itu kemarin ada demo, ibu-ibu yang marah-marah jadinya. Ya kan, dia mau pulang kok dong, mau lihat anaknya, ada yang sakit. Di blok jalanan. Saya kemarin terakhir pulang, di depan DPR ada yang blok jadi flyover, hanya boleh orang naik ke atas, akhirnya menyebabkan kemacetan.
itu tidak sesuai dengan etika Kristen. Ya. Makanya saya bilang kalau mau demo boleh. Satu syaratnya, jangan mengganggu ketertiban umum. Ya. Kecuali kalau dia bilang sama polisi, jalanan ini di closing sampai di sini silakan putar arus. Silakan. Polisi yang punya wewenang sudah memberikan. Tapi kalau tiba-tiba dan lain sebagainya, tetap banyak orang yang menderita. Karena apa yang kita perjuangkan dan itu salah di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, pagi hari ini kita belajar bahwa perubahan yang utama adalah perubahan dari hati kita. Kalau setiap hati kita berubah dan kemudian kita jalarkan ke tempat orang yang lain. Kita jalarkan ke RT RW kita, semuanya berubah. Bayangkan apa yang terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Transformasi kota, transformasi kelurahan, transformasi kecamatan akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan akan melawat umatnya. Amin. Kita berdiri. Ada sebuah nyanyian yang baik. Kita mau nyanyi sama-sama. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Katakan, Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Katakan, gunung dan lembah-lembah, tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sama-sama katakan, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Nyanyikan nyanyian ini sebagai nyanyian profetis buat kita. Yang setuju katakan amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sama-sama katakan, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau melawat negeri kita, Dia akan mulai dari hati kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, kalau kita mau lihat negara kita menjadi negara yang maju, mari kita mulai dari diri kita. Amin. Kita nyanyi lagu ini dengan sukacita. Amin. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan sekali lagi. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua.
pagi hari ini di tengah kemerdekaan negara kami menikmati berkat di mana Engkau sudah menempatkan kami di sini. Kami diberikan pemerintah yang baik buat kami, yang memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Kami tahu pemerintah kami mungkin banyak kekurangan, tapi di tempat ini kami tidak mau mengutuk, kami mau mendoakan buat pemerintah negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo. Tuhan berkati Bapak Wakil Presiden, Mas Gibran. Tuhan berkati seluruh jajaran, mulai dari menteri, semua dirjen-dirjen, dari pusat sampai ke daerah. Berkati juga kepala daerah kami, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Lurah, Bapak Camat. Kami berkati semua mereka Tuhan. Urapi mereka semua dengan roh takut akan Tuhan. Berikan juga hikmat datang dari surga karena mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk mensejahterakan kami semua yang hadir pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pemerintah-pemerintah, buat setiap kelurah camat yang ada di sekitar kami Tuhan, di tempat kami tinggal. Dan kami mohon ampun kalau mungkin kami seringkali mengata-ngatai mereka, mengatakan mereka bodoh dan lain sebagainya. Kami mohon ampun Tuhan. Pagi hari ini biar transformasi hati terjadi dalam hati kami. Sehingga saat kami transformasi hati kami terjadi Tuhan di setiap kehidupan kami. Maka transformasi bangsa dan negara kami pasti akan terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu jauh lebih besar. Rancangan-Mu jauh lebih besar daripada banyak sekali kejadian-kejadian korban negeri ini. Kami yakin kuasa-Mu akan Kau tunjukkan. Negara ini akan menjadi panggung kehebatan Tuhan. Negara ini akan menjadi negeri di mana Tuhan berkarya secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkati Indonesia, shalom. Kami berkati Indonesia. Kalau ada roh-roh percederaan, roh-roh iri hati, dengki yang mau memecah belah bangsa ini, kami berdoa dari tempat ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus negara kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua di tempat ini sehingga kami tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang kami cintai ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan melalui kehidupan kami, baik kami sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai PNS, sebagai TNI Polri. Kami terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karakter kami semakin serupa dengan Kristus yang taat dan tunduk pada pemerintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami belajar banyak. Dan biarlah nama Tuhan saja tinggal dipermuliakan atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Indonesia. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Puji nama Tuhan, yang diberkati kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya, saya percaya setiap firman yang ditaburkan tidak begitu sia-sia, tetapi selalu tertanam di hati kita, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya umumkan terlebih dahulu di depan jemaat Bapak Ibu ada 2 amplop, yaitu amplop 1 untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan saat nanti kita memberikan persembahan di depan meja persembahan, boleh dibawa meja persembahannya, didorong ke tengah. Ada di atas meja persembahan itu kotak isi formulir atau kertas tulisan janji iman. Janji iman ini di mana adalah saat kita diberikan kepercayaan. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur saat acara Natal kita nanti Desember, yang belum ambil janji iman, mungkin jika tergerak boleh mengambil kertasnya dan nanti dikembalikan saat keluar dari gereja. Di depan itu ada aser yang membawa kotakan yang tulisan janji iman, boleh ditaruh di dalam situ. Dan bagi jemaat Tuhan yang sudah mengambil minggu-minggu lalu dan ingin mengembalikan, boleh diserahkan kepada saudari Veronica yang dipercayakan untuk mengelola. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat persembahan yang ada di tangan kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan saatnya Tuhan Yesus kami akan menabur di tempat ini. Biarkan setiap taburan kami, persembahan kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya, amin. Taburan kita mulai dari kiri saya, tengah, dan kanan. Tuhan Yesus memberkati.
lebih sungguh-sungguh. Katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yes, amin. Kasih-Nya banyak. Sebab Tuhan tak bakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Mari jemaat Tuhan saja sambil bertepuk tangan, katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan, yes, amin, haleluya. Sebab Tuhan tak bakti menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpuji namanya. Sekali lagi dan sungguh-sungguh katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Kau Allah yang perkasa dalam hidup kami Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Mesbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Di gereja ini diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Minggu ini akan diadakan playground, di mana setiap ground akan bermain dan berfellowship bersama di dalam Tuhan. Jangan lupa hadir ya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama, kami menyambut dengan kasih Kristus, dengan penuh sukacita jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini, dan selamat menjadi keluarga di tempat ini. Puji Tuhan, di sebelah kiri kanan jemaat Tuhan sekalian ada para asyir yang membawa formulir untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jangan sungkan untuk mengambil formulir ini dan diisi, karena nanti setelah keluar dari pintu gereja akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan di tangan para asyir juga mereka membawa formulir untuk permohonan doa yang tadi sudah disampaikan bahwa kita ada Pondok Daud. Jadi jemaat Tuhan yang rindu untuk ditopang dalam doa, mungkin ada pergumulan atau apapun yang ingin didoakan, silakan minta formulir pokok doanya dan nanti akan serahkan kembali kepada petugas yang ada di belakang atau mungkin bisa diserahkan langsung kepada Pastor Ezra. Dan informasi selanjutnya buat kita semua, di hari Kamis itu ada playground spesial kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau sama-sama kita merayakan kemerdekaan di tempat ini, kita ada playground. Jadi hari Kamis dimulai jam 7 malam ya, Ge? Iya, jam 7 malam. Nanti Bapak Ibu yang sudah ada di dalam grup akan kita informasikan terus di dalam grup dan juga di dalam Instagram GBI Oikumene. Dan juga ada mesbah keluarga di hari Senin, kita tukar bukan di hari Selasa tapi dimajukan ke hari Senin. Jadi besok hari gitu ya, di rumahnya Ibu Budi. Jemaat Tuhan bisa pantau pengumumannya di dalam grup kita. Lalu informasi selanjutnya kita juga kita mengadakan basar seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita mengadakan penggalangan dana untuk Natal kita di tanggal 5 nanti, tanggal 5 Desember. Jadi kita ada pencarian dana di bawah, ada basar berupa daging ya, babi, penjualan daging babi. Bapak Ibu yang mungkin malas untuk masak lagi di rumah bisa mengambil daging babi dan ditukarkan dengan uang gitu ya. Jadi ada juga salad buah ya, ada juga salad buah di bawah. Ya mungkin itu saja informasi buat kita semua. Oh ya, ini ada seminar untuk WBI, jadi khusus wanita ya, silakan mendaftar. Kita akan sama-sama menjadi wanita yang cakap dan berdampak. Tentu saja bukan hanya pribadi kita yang cakap, tapi ada dampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Jadi wanita-wanita silakan daftar. Untuk jemaat di tempat ini dikenakan biaya pendaftaran 25.000 saja, tapi untuk di luar dari kita itu dikenakan biaya 50.000. Dan ini tanggalnya tanggal 20 dan 27 September nanti. Ya mungkin itu saja informasi buat kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya jemaat Tuhan antusias dengan kegiatan di gereja kita untuk pertumbuhan rohani kita, amin. Mari saya persilakan kita semua berdiri, kita akan tutup rangkaian ibadah kita. Pujian ini doakan bangsa kita, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
kami datang mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dengan segala yang kau buat bagi kami Tuhan, selama seminggu lamanya. Oleh itu Tuhan, kami bawa hidup kami. Inilah persembahan hidup kami kepadamu Tuhan. Persembahkan syukur kami kepadamu, karena Engkau sangat baik bagi kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami tahu kami tidak sendiri. Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang datang bagi kami, menegur kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu akan mengubahkan hati kami. Kuasa firman-Mu memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah Kau pakai Tuhan, kembalikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu. Dimanapun dia berada, melayani Engkau, dimanapun dia berdiri, mujizat-Mu terjadi atas kehidupannya. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi, membawa kami khususnya jemaat di tempat ini GBI Okumene Tuhan, membawa terbang tinggi bersama Engkau, membawa kami jemaat-Mu lebih lagi, mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pekerjaan hamba-Mu Tuhan, berkati kesehatannya, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, agar dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati anaknya Tuhan, segala pergumulan dalam kehidupannya Tuhan, Engkau menjadi jalan keluar baginya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, buat ibu gembala di tempat ini yang di dalam masa lanjut usia, biarlah sukacitanya penuh di dalam Tuhan. Berikan roh semangat bergairah di dalam Engkau Tuhan. Pulihkan keadaannya Tuhan, untuk kembali kepadamu Tuhan, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Berkati anak-anak, mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Berkati kehidupannya, sukacitanya penuh di dalam Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan memerintah dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini, apapun yang Kau tunjukkan kepada mereka Tuhan, Engkau berkati. Karena kami percaya jeri lelah mereka tidak akan sia-sia, dan Engkau akan memperhitungkannya bagi mereka. Berkat kehidupan mereka sebagai mahasiswa, sebagai pekerja Tuhan, Engkau memberkatinya. Biarlah mereka melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati mereka Tuhan. Karena dia percaya Engkau Allah yang menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun kami jemaat-Mu Tuhan, yang datang pagi hari ini dengan membawa segala pergumulan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami akan kembali dengan penuh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, buat umat-Mu yang tidak hadir pada saat ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun permasalahan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tertolong. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Secara khusus Tuhan, ada Ibu Kekasih, Ibu Opi, yang saat ini akan menjalani operasi Tuhan pada jam 12. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan turun atas kehidupannya. Biar Engkau berkati tangan-tangan dokter yang melayaninya Tuhan. Berkati obat-obat yang dikonsumsi Tuhan. Biarlah lewat semuanya itu kesembuhan ilahi terjadi atas kehidupannya. Dan menjadi kesaksian baginya. Bahkan kesaksian bagi keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan jemaat-Mu Tuhan, mungkin dalam kelemahan tubuh, dalam sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menjadi sembuh. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan pemirsa yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan, yang mereka dalam kelemahan tubuh, bahkan dalam pergumulan kehidupan mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan ilahi terjadi. Semua jawaban Tuhan menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Apapun profesi kami, apapun kegiatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa olehnya. Itu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pimpin kami Tuhan, sertai kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kami sepanjang minggu ini, kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Kehidupan kami, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami seluruh jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan. Hidup dalam ketaatan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami semakin dekat kepadamu, semakin intim dengan Engkau. Agar kami mengerti kehendak-Mu, apa mau-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, bangsa ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Berkati bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami, pemerintah kami Tuhan. Mulai dari Presiden sampai pemerintah pelosok tanah air. Biarlah Engkau memberkati pemerintah kami. Berikan roh hikmat bijaksana, menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang aman, tentram dan sejahtera. Karuniai bangsa kami dengan roh persatuan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari roh perpecahan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan kota Makassar Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kota Makassar Tuhan. Biarlah kota Makassar menjadi kota yang sejahtera. Pemerintah kota Makassar Tuhan Engkau berkati. Terima kasih. Karuniakan bangsa kami Tuhan roh pertobatan. Sehingga bangsa ini mengenal Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Pakai kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu. Biar lewat kehidupan kami mereka dapat melihat bahwa sungguh Yesus juru selamat satu-satunya. Sehingga bangsa ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi bahkan yang sudah bekerja, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bentengi anak-anak kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagian anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Engkau menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Bahkan yang membutuhkan teman hidup, Tuhan menyediakan teman hidup yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, buat gereja-gereja dari berbagai denominasi di sekitar kami. Engkau memberkati untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang ada di kota Makassar. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat berhasil karena Tuhan di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, ini syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan dan terima berkat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu hari ini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus,
dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.